Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ani Fadilah, mahasiswa IAIN Samarinda, prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Saya di sini akan menarik kesimpulan dari materi kelompok 11, yaitu agama dan kesehatan mental. Yang pertama, di sini saya akan menarik kesimpulan dari pengertian agama. Agama adalah ikatan yang harus dipegang dan dipatuhi manusia yang berasal dari suatu kekuatan yang lebih tinggi dari manusia, sebagai kekuatan gaib yang tak dapat ditangkap dengan panca indera, namun mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap kehidupan manusia sehari-hari. Jadi di sini agama itu adalah suatu ikatan, karena dia bukan berasal dari manusia, jadi dia sifatnya abstrak. Dia tidak terlihat, namun dia di situ berisi aturan-aturan tentang bagaimana cara hidup. Biasanya seperti itu dalam agama diajarkan, dan itu akan digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah pengertian agama. Selanjutnya, pengertian kesehatan mental. Kata mental berasal dari bahasa Yunani yang berarti kejiwaan. Kesehatan mental adalah ilmu yang meliputi sistem tentang prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, serta prosedur-prosedur untuk mempertinggi kesehatan rohani. Dan orang-orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya merasa tenang, aman, dan tentram. Jadi sebagaimana yang telah saya bacakan tadi, kesehatan mental itu adalah suatu ilmu yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip. Jadi di dalam kesehatan mental itu terdapat sebuah prinsip-prinsip, dan dijelaskan lagi, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Jadi orang yang tenang mentalnya itu pasti dia di dalam hatinya dia merasa tenang, aman, dan damai. Dan biasanya itu ada ketika kita merasa terisi hatinya oleh, bisa dibilang, agama. Yang selanjutnya, kesehatan mental adalah terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya sendiri dan lingkungannya, berlandaskan keimanan dan ketakwaan, serta bertujuan untuk mencapai hidup yang bermakna, yaitu bahagia di dunia dan akhirat. Itu adalah pengertian menurut yang selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu aliran dan kesehatan mental. Ada beberapa pandangan tentang kesehatan mental berdasarkan sudut pandang psikologi dan agama, yaitu yang pertama, aliran psikoanalitik. Aliran ini dibawa oleh Sigmund Freud dengan pandangan bahwa manusia adalah produk evolusi yang terjadi secara kebetulan dan merupakan makhluk biologis. Jadi Sigmund Freud berpendapat bahwa, maksudnya psikoanalitis ini berpendapat bahwa manusia itu adalah suatu evolusi yang terbentuk secara lama dan merupakan makhluk biologis. Freud selanjutnya memandang bahwa tingkah laku manusia itu terjadi karena interaksi antara tiga alat dalam personality, yaitu yang disebut dengan ide, ego, dan superego. Selanjutnya itu adalah aliran behavioristik. Aliran ini berpendapat bahwa kesehatan mental adalah kesanggupan seseorang untuk memperoleh kebiasaan yang sesuai dan dinamik yang dapat menolongnya berintegrasi dengan lingkungan dan menghadapi suasana-suasana yang memerlukan pengambilan keputusan. Jadi di sini aliran behavioristik dia berpendapat bahwa kesehatan mental itu
adalah suatu kebiasaan yang sesuai untuk berinteraksi dengan lingkungan dan menghadapi suasana-suasana yang memerlukan pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu aliran humanistik. Aliran ini berpendapat bahwa pengajian terhadap manusia harus didekati dari sudut kemanusiaannya. Jadi aliran ini berpendapat bahwa pengajian terhadap manusia itu memang harus dari sudut pandang kemanusiaannya, atau bisa dari sifat-sifat kemanusiaannya atau yang lain. Dan di sini disebutkan bahwa kesehatan mental menurut aliran ini adalah kesadaran manusia terhadap potensi kebebasannya untuk mencapai apa yang ia kehendaki dengan cara yang dipilihnya. Jadi menurut pandangan ini atau aliran humanistik, kesehatan mental adalah kesadaran manusia terhadap potensinya. Berarti bisa diambil kesimpulan bahwa aliran humanistik itu berpendapat bahwa manusia bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada pada manusia tersebut, dan itu manusia tersebut itu bebas memilih apa sih potensi dia, seperti itu. Yang selanjutnya aliran psikologi transpersonal. Aliran ini merupakan kelanjutan dari aliran humanistik. Dalam arti kata psikologi, belum sempurna sebelum difokuskan kembali pada pandangan spiritual agama. Nah, jadi di aliran ini berpendapat bahwa kesehatan mental itu belum sempurna sebelum difokuskan kembali pada pandangan spiritual agama. Jadi kesehatan mental yang sempurna itu harus dilihat dari sudut pandang agama. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah pandangan Islam. Menurut pandangan Islam, orang yang sehat mentalnya ialah orang yang berperilaku, pikiran, dan perasaannya mencerminkan dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, di sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa memang agama Islam itu ajarannya selalu mengajarkan tentang kebaikan. Bukan hanya agama Islam saja, tetapi semua agama pasti mengajarkan kepada kebaikan. Nah, jadi menurut pandangan Islam di sini, orang yang beragama itu pasti perilakunya mencerminkan ajaran dari agama itu. Sebagaimana karena umat Islam mempunyai kitab suci Al-Quran, dan di situ disebutkan juga bahwa akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa memang orang yang sehat mentalnya itu pasti dia berperilaku sesuai dengan ajaran agama Islam, atau bisa dibilang sesuai dengan Al-Quran. Oke, yang selanjutnya pengaruh agama terhadap kesehatan mental. Koenig 1999 dalam bukunya The Healing Power of Faith menyatakan bahwa keluarga yang religius umumnya punya keluarga yang bahagia, punya gaya hidup yang lebih sehat, dan membatasi stres, terlindung dari penyakit kardiovaskular, punya sistem imun yang lebih kuat. Sejumlah kasus yang menunjukkan adanya hubungan antara faktor keyakinan dan kesehatan jiwa dan mental tampaknya sudah disadari para ilmuwan beberapa abad yang lalu. Misalnya pernyataan Carl Gustav Jung, di antara pasien saya yang setengah baya, tidak seorang pun yang penyebab penyakit kejiwaannya tidak dilatar belakangi oleh aspek agama. Jadi dari dua pernyataan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa memang agama itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang. Seperti yang Koenig katakan bahwa keluarga yang religius punya keluarga yang lebih bahagia. Berarti agama itu sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Selanjutnya lagi, orang yang sehat mentalnya adalah orang yang dalam rohani atau dalam hatinya selalu merasa tenang, aman, dan tentram. Karena ketika agama sebagai keyakinan dihubungkan dengan kesehatan jiwa, terletak pada sikap penyerahan diri seseorang terhadap suatu kuasaan yang maha tinggi, tindak ibadah dalam sebuah ritual agama akan memberi rasa bahwa hidup lebih bermakna dan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki kesatuan jasmani dan rohani secara tidak terpisah memerlukan pengakuan yang dapat memuaskan keduanya. Jadi memang di sini dijelaskan bahwa orang yang sehat mentalnya adalah orang yang
dalam rohani atau dalam hatinya merasa tenang, aman dan tentram. Jadi banyak juga yang mengatakan bahwa orang yang sehat rohani dan jasmaninya pasti dia adalah orang yang spiritualis, karena memang agama, dalam ajaran agama, terutama agama Islam, orang yang religius itu dia pasti akan tentram hidupnya, dan itu berarti dia memiliki kesehatan mental. Di sini dijelaskan lagi bahwa agama sebagai terapi kesehatan mental dalam Islam sudah ditunjukkan secara jelas dalam ayat-ayat Al-Quran, diantaranya yang membahas tentang ketenangan dan kebahagiaan. Dalam Quran surah An-Nahl ayat 97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Nah, di sini dapat dijelaskan bahwa di terakhir kalimat itu, hanya mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi dalam ajaran agama Islam, orang yang senantiasa mengingat Allah, dia akan memiliki kesehatan mental yang baik. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.